Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore kepada rekan-rekan media pers yang sempat hadir pada sore ini. Sekarang kita akan mengkaji ataupun membahas nanti intinya terkait dengan pembangunan. Izin sekali lagi kami sampaikan bahwa saya pada hari ini bersama Bung Nata, Ya, Ketua LSM Bakin Kabupaten Lahat. Maka obrolan kita di sore ini yaitu menyangkut dengan pembangunan yang berkualitas dan bermutu sehingga menjamin ketahanan lebih awet lama. ya. Jadi Sepakat. begini, Bung Nata, di mana-mana ini terkenal ada namanya pokok-pokok pikiran rakyat. Ya, Nah ini pokok pikiran rakyat ini kalau disingkat itu pokir. ya, Nah, jadi kalau saya mengamati di dalam pokir ini sudah dalam pelaksanaannya itu Bung Nata tidak sesuai dengan ketentuan ataupun aturan. Nah, karena pokok-pokok pikiran ini sepengetahuan saya bahwa pokir ini diserap dari masyarakat melalui reses. ya, Reses atau penyampaian langsung baik secara bersurat misalnya kan. ya, Nah, itu proses dari Musdes, mungkin ada musran bank misalnya kan, kecamatan atau kabupaten. Namun sekarang ini yang mana kita sama-sama tahu itu Bung Nata, ya, siap. sama-sama sering investigasi pekerjaan yang selama ini kita tuduh punya misalnya kontraktor kata kita kan. Ya, ya, Ternyata ketika kita temui proyek pekerjaan tersebut, kita temukan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan standar. Hancur, belum sampai 1 tahun hancur, rusak, bahkan sudah tidak bisa dipergunakan. Jadi Bung Nata, mohon dijelaskan sedikit pengalaman Bung Nata di LSM Bakin dan selama sering investigasi itu terkait pokir tadi. ya. Tolong dijelaskan sedikit Bung Nata masalah pokir, nanti kita berdialog lah pokoknya sore ini. Membahas untuk kepentingan rakyat Bung Nata. Ya, siap. Oke, silakan coba Bung Nata. Yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bang Sarin Anwar ya. Beliau tidak asing lagi, salah satu aktivis Kabupaten Lahat yang selalu menyuarakan aspirasi masyarakat. Di mana tadi Bang Sarin Anwar menyampaikan beberapa hal tentang kegiatannya, proyek pemerintah dari Kabupaten Lahat, baik itu melalui UPD ataupun pokir ya, pokok pikiran daripada aspirasi masyarakat. Nah, berdasarkan pengalaman saya di lapangan itu lebih kurang hampir mencapai 5-7 tahun ya Pak. Iya. Sarin Anwar. Di sini seringkali kita temukan beberapa proyek ya, menurut kami pekerjaannya tidak standar atau tidak sesuai dengan kontrak. Maka dikhawatirkan, bahkan kekhawatiran itu sudah kita buktikan Bang Sarin Anwar. Banyak proyek itu baik jalan, cor beton, drainase maupun tembok penahan rusak belum pada waktunya. Itu makanya di sini ini masalah pokir ya. Pokir DPR ini pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang peraturan pemerintah bahwa DPR tidak diperbolehkan untuk eksekusi, katakanlah pemilik pelaksana langsung proyek daripada APBD Kabupaten Lahat melalui pokir. Namun fakta di lapangan ini berdasarkan informasi dari kawan-kawan, kita juga belum tahu kepastiannya. Salah satu contohnya di daerah Kecamatan Pajar Bulan, kawan-kawan mengatakan itu adalah pokir DPR. Nah,
di situ untuk pada saat ini Bang Sen Anwar ini udah viral di beritanya mengatakan bahwa proyek drainase di Kecamatan Pajar Bulan ini kok materialnya menggunakan sertu bercampur tanah. Waduh. Ini kan, Iya. ini sangat fatal. Iya. Kita sangat berkeyakinan. Itu cor beton, Pak ya? Iya, cor beton Iya. itu katakan drainase ya. Iya. Biasanya drainase cor beton ini biasanya cor bertulang. Iya. Dia pakai pembesian. Iya. Nah, yang jadi Cor persoalan. itu Pak kalau tidak salah ada 3 hal. Ya, Yang pertama kan semen. ya semen. Semen, pasir dan apa namanya split. Ya split. Iya. Nah, Ya, nah, biasanya dia menggunakan cor beton untuk drainase ini kan menggunakan split, pasir dan Semen. tidak boleh manual. Biasanya harus Ya. menggunakan molen, Pak ya. Ya harus. Nah, tetapi yang terjadi di lapangan untuk saat ini dari dulu sampai sekarang, mohon maaf ini bukan dugaan lagi sudah terjadi di lapangan. Fakta, Di mana molen itu hanya pajangan. fakta. Telpon, apa namanya itu dipoto nanti kirim ke dinas yang terkait. Nah, makanya kita sepakat ya apa yang disampaikan oleh Bang Bursa beberapa tahun yang lalu. Beliau tidak ingin lagi melihat dan mendengar informasi ada proyek, tidak ada papan proyek. Oh, masa- Bangun siang rusak malam. Itu yang disampaikan oleh Bang Bursa sebagai aktivis nasional. Beliau saat ini adalah Bupati Lahat. Namun sangat kita sayangkan fakta di lapangan masih ada. hal itu masih terjadi sampai saat ini. Ini. Iya, iya. Nah, di sini yang kita pertanyakan, siapa yang punya hak dan kewenangan untuk melakukan penindakan Iya. atas terjadinya proyek-proyek, katakanlah ya, proyek nakal lah, ini kan, di mana pengerjaannya tidak sesuai kontrak, tidak sesuai spek. Tentu di sini semestinya ini itu kan jelas ya, bahwa DPR itu kan fungsi pengawasan, Bang ya, Iya. untuk pelaksanaan anggaran, realisasi dan Budgeting. pengerjaan proyek. Tetapi di sini kalau ini ya mereka pemain langsung, ini berdugaan ya, Ya. soal kebenaran itu nanti. Ya. Nah, kita cari kebenarannya. Nah, kalau ini seorang DPR pelaku langsung pelaksana proyek, artinya kalau kita berbicara mereka akan mengawasi nonsen nggak ada. Ya. Nah ini. Nah, satu. Yang kedua, tadi saya juga dengar informasi telepon baru hari ini Bang Saryono. Iya. Ya. Salah satu anggota DPD Kabupaten Lahat di Dapil Kota mempunyai proyek Di dapil lain. di Kecamatan Murapayang kalau tidak salah. Wah. Saya dengar juga tuh, Pak. Nah, Ya. ini mungkin dalam hal ini saya mohon Ya. tanggapan ya Ya. dari Bang Ya. Saryono Anwar, kira-kira Ya. langkah-langkah apa yang harus Ya. kita lakukan, yang harus kita sampaikan kepada pihak yang terkait, Ya. baik itu kepada pemerintah daerah, OPD dan DPR-nya langsung. Ya. Silakan ditanggapi. Itu Bung Nata, terkait yang dicetuskan Bung Nata tadi, ini fakta. Fakta. Jadi anggota DPR ini terpilih mewakili dapil kota. Ya, Dapil kota berarti Lahat, kota Betul. Lahat. Nah, pas kebenaran yang diambil itu usulan saya ini Bung Nata. Usulan Bang saya Saryono mengusulkan tembok penahan. di Desa Murapayang, desa saya sendiri, dekat rumah saya sendiri. Nah, pas saya cek ini, pembangunan ini pokir katanya. Loh, pokir siapa? Pokirnya si A, wakil dari Lahat katanya. ya, Namanya siapa? Oh, inisialnya A. Dari partai mana nanti kita kupas lagi. Sekarang pokoknya inisialnya A. ya, Yang Jemelahat mewakili di dapil 7. ya makanya Dapil 6. saya anggap itu nggak etis ya. Ya. Nah, semestinya DPR ya di dapil kota mereka itu menyerap aspirasi di dapil kota dapil bukan kota. di luar daripada dapilnya. Ya. Kok aneh? Nah, Nah, ini hal-hal ini perlu kita sampaikan ya kepada yang terkait untuk melakukan tindakan-tindakan tegas, tindakan-tindakan nyata. Ya. Ini terutama ini proyek-proyek di Kabupaten Lahat ini tidak sedikit. Ya. Banyak persoalan-persoalan, proyek-proyek mangkrak dan lain sebagainya. Tentu kita berharap kepada OPD ini ya yang dipercayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lahat untuk melaksanakan pengawasan di dalam proyek itu. Ya. Namun faktanya apa yang terjadi?
pengawasan-pengawasan di lapangan ini sepertinya formalitas. Ya. Mereka tidak lakukan hal Ya. itu. Nah, di sini kita sampaikan di dalam pertemuan saya pada hari dengan Bang Sarin Anwar, berharap yang ke depan dan ada tindakan tegas untuk mengadakan perubahan yang ke depan. Jadi begini Bung Nata, tindakan tegas ini akan kita laksanakan bersama-sama. Siap. Jadi dalam arti bahwa anggota DPRD Kabupaten Lahat ini, Provinsi Sumatera Selatan ini jadi pelaksana langsung atau tidak langsung, misalnya istrinya, anaknya, keponakannya, berarti dia melanggar ketentuan undang-undang korupsi dan kolusi nepotisme. Jelas. Berarti di sana dia melanggar nepotisme, hubungan darah. Ya. Kemudian ini semua akan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Karena kenapa tadi jelas, yang ngusul saya, yang dapat pokirnya wakil dari Kota Lahat. Nah, kalaupun memang itu aspirasi ya masyarakat, tentu itu disampaikan kepada DPRD di dapilnya. Ya. Yang menjabat. Kok aneh di sini kan? Anggota DPRD Kabupaten Lahat, dapil kota, tetapi mereka menempatkan aspirasi masyarakat kok di desa Moropayang, kecamatan Moropayang. Dari ini mana? nggak nyambung ini. Dari mana itu aspirasinya? Jadi begini, Bung Nata. Sekarang bahwa untuk mendapatkan pokir tadi, jelasnya sesuai dengan dapil yang diwakili kan. Ya. Nah kalau kita di dapil Lahat dapat di Moropayang ini ngane-ngane namanya kan, seolah-olah bahwa anggota DPR ini tidak mengerti aturan. Dan yang paling jelek sekali Pak Nata, pekerjaan yang rusak-rusak itu rata-rata pokir. Kalau mau kita buktikan, ayo turun ke lapangan, DPR sama pemerintah, sama APH sekalian, kita bongkar semua. Nah, mungkin Bang Sarino juga ingat ya salah satu pokir di Kecamatan Kikim Selatan dulu ya. Ya. Jembatan yang ambruk gitu kan. Itu pokir juga. Kok kenapa? Pokir DPRD Kabupaten Lahatnya mutu dan kualitas pekerjaannya itu katakanlah sangat mengecewakan ya bagi masyarakat pengguna. Nah, kita berharap hal ini tidak terjadi. Bukan contoh deh ya, ini ya salah satu pokir DPRD Kabupaten Lahat. Yang campur tanah tadi coba lihat. Berdasarkan informasi yang kami terima melalui media ini, apakah memang seperti ini di dalam kontrak tanah koral semen? Nah, ini yang terjadi ini nggak ada splitnya di sini. Yang ada ini batu sama tanah, pasir dan tanah. Kalau saya bilang ini bahasa saya ini sertu tanah. Ini. Nah ini. Jadi salah satu contoh, nanti kita lanjutkan lagi Bung Nata. Oke, siap. Ya. Jadi ini kita akan lanjutkan kepada aparat penegak hukum. Kita laporkan. Jadi salah satu contoh pekerjaan yang diduga punya anggota DPRD yang dinamakan pokir. Saya sepakat itu. Nanti untuk dilaporkan. Pertama ini kenapa kita lakukan untuk menyerahkan hal ini kepada proses hukum, minimal ini ada efek jerah ya. Kepada anggota DPRD maupun kontraktor-kontraktor yang lainnya. Kenapa ini kita sampaikan situ? Karena APBD Kabupaten Lahat itu katakanlah itu kan semuanya dari pajak rakyat, kita katakan gitu kan, untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau ini saya kira ini betul-betul sangat mengecewakan masyarakat kita Kabupaten Lahat. Jatuh yang lebih bahasa kerennya itu apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ya beberapa tahun yang lalu, merek, papan merek, mutu dan kualitas pekerjaan. Sepertinya Pak Bupati kita Bursa Sanubi, beliau adalah aktivis nasional, sekarang menjabat Bupati Lahat, diabaikan oleh mereka. Jadi Pak Nata, yang terakhir bahwa kami sepakat untuk menindaklanjuti terkait, dan bahkan kami meminta kepada KPK RI untuk turun ke Kabupaten Lahat. Seharusnya agar mengaudit. Seluruh kegiatan-kegiatan yang bermasalah. Paling ini tapi terhadap pokir. Ini tapi kita prioritaskan ini untuk pokir ya. DPRD Kabupaten Lahat. Nah, apakah benar apa yang dituduhkan disangkakan oleh kawan-kawan di lapangan bahwa pokir itu dilaksanakan langsung? Sekarang garis besar Pak Nata. Kalau satu orang 1 miliar. Kalau 40 berapa miliar? Minta periksa dengan KPK. Nah, kalau 1 miliar, kalau 2 miliar, 1 miliar kali 40 anggota. 40 miliar. 40 miliar. Kalau 1, kalau 2, 80.
Jadi wajar KPK turun. Hal yang wajar. Mungkin itu saja ya. Ya, Pak, oke. kita tunggu saja ya. Kita sampaikan ke KPK. Tentu ini statement kita awal, nanti kita kawal. Ya. Nanti kita akan keluarkan lagi statement-statement berikutnya untuk menyikapi apa yang kita sampaikan pada hari ini. Besar harapan kita kepada pemangku kebijakan, ini terutama APH, ya. Apalagi pada saat ini tren ya BPK kita ini, mohon maaf ya, udah tahu sendiri walaupun saya jelaskan, BPK juga kok bisa kena sogok. Nah, oke, siap. Oke, terima kasih pemirsa sekalian yang jelas. Pada sore ini kita membahas beberapa menit dalam kopi break sore. Terima kasih kepada rekan pers. Semoga ini menjadikan salah satu contoh agar pokir-pokir DPRD dihabiskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.